inilah jalur rempah dunia. Diplomasi jalur rempah Aceh. Dua lokasi simpul jalur rempah ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia di Aceh, Banda Aceh dan Samudra Pasai, Aceh Utara. Dua lokasi ini akan diusulkan ke UNESCO untuk ditetapkan ke dalam 20 simpul jalur rempah Nusantara. Kedua lokasi ini kerap disinggahi berbagai kapal dari tiap penjuru mata angin pada beberapa abad silam. Jadi di tingkat nasional itu ada yang namanya program strategis jalur rempah Nusantara. Jadi mereka mengusung program rekonstruksi dan revitalisasi jalur rempah Nusantara yang kebetulan mereka memasukkan Aceh dalam skema program mereka. Nah, dalam konteks inilah Aceh menjadi penting dalam skema kedua program kementerian tersebut. Nah, inilah yang coba kita sahuti dengan melahirkan program-program yang kemudian bisa memperkuat diplomasi, budaya, dan sejarah jalur rempah Nusantara untuk diusulkan ke UNESCO. Tentu karena dua titik ada di Banda Aceh dan Aceh Utara, maka pemerintah Aceh berkepentingan untuk mendukung. Aceh adalah satu-satunya provinsi yang penetapannya ada dua titik, sementara provinsi lain relatif adalah satu semuanya. Kita hanya menduga ini kaitannya mungkin dengan aspek-aspek kesejarahan di Aceh. Kenapa Banda Aceh? Adalah representasinya adalah Kerajaan Aceh Darussalam. Ibu kotanya ada di sini dan kemudian Aceh Utara, Samudra Pasai. Jauh sebelum Aceh Utara atau dikenal dengan Kerajaan Pasai, ada Teluk Perlak yang menjadi lokasi singgahan kapal-kapal para pedagang dari belahan dunia. Perlak terkenal di kalangan para pedagang yang lalu lalang. Mereka datang dari Arab, Persia, Cina, Hindustan, serta sejumlah pelayar singgah atau melintasi di lokasi ini. Diduga Bandar Perlak yang kemudian dikenal sebagai Bandar Khalifah ini sempat populer mulai abad ke-9 hingga abad ke-12. Aceh itu kenapa ada banyak sekali titik-titik tempat persinggahan, kemudian jadi bandar, ya, kemudian jadi jadi kerajaan atau kesultanan, gitu ya. Karena memang posisi Aceh itu yang ada di pintu gerbang Selat Malaka, gitu ya, sebagai satu-satunya waktu itu, ya, satu-satunya pintu masuk jalur perdagangan itu antara Barat, India, Parsi, Arab sampai ke Eropa dengan Cina, Jepang dan wilayah Asia Timur. Angin musim, gitu ya, angin musim barat, musim timur, yang para pelayar itu kan harus singgah dalam waktu mungkin sampai 4-5 bulan, mungkin sampai 6 bulan sampai menunggu. Disitulah terjadi perdagangan, gitu, yang nantinya menjadi bandar-bandar dagang, gitu. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Perlak menjadi singgahan pedagang. Selain itu juga sebagai lokasi perbaikan kapal yang mengalami kerusakan. Di Perlak ada jenis kayu yang diincar sebagai bahan untuk memperbaiki kapal para pedagang. Diduga Perlak itu menjadi salah satu bandar yang juga berfungsi memperbaiki kapal-kapal yang rusak. Jadi para pedagang yang melalui rute ini yang ingin pergi ke Cina, misalnya dari India menuju Cina, dia singgah di Perlak memperbaiki kapal atau mengisi logistik sebelum mereka berjalan atau menyusuri Laut Cina Selatan. Begitu juga dengan bangsa-bangsa lain yang berinteraksi dari misalnya Timur Tengah menuju Cina, mereka akan menjadikan Perlak sebagai lokasi transit. Nah, pada saat transit inilah terjadi interaksi antara warga lokal dengan para pedagang-pedagang tersebut, sehingga dikatakan Marco Polo bahwa 100 tahun sebelum dia tiba, orang-orang Islam, orang-orang Moor sudah lebih dulu hadir di situ. Tempat pelelangan ikan ini diduga menjadi salah satu bandar yang ada di Perlak. Banyak kapal-kapal yang singgah serta menetap untuk sementara waktu sambil memperbaiki kapal mereka yang rusak. Bandar bukan saja tempat berlabuhnya kapal-kapal, kala itu juga dijadikan sebagai lokasi perdagangan. Kalau bandar
Perlak itu atau wilayah kerajaan Perlak, mereka terhubung dengan bandar-bandar lokal dan bandar-bandar internasional. Di bandar lokalnya itu berpusat di Sungai Perlak. Dari Sungai Perlak, muara Sungai Perlak masuk ke dalam pegunungan Bukit Barisan sampai ke lokasi Penarun saat ini. Dari sana bahan baku kayu banyak sekali, hasil-hasil hutan seperti madu, emas, kayu perlak yang dipakai sebagai bahan baku untuk perbaikan kapal. Nah, koneksi bandar Perlak ini juga terhubung dengan Pacem atau yang menjadi bandar Samudra Pasai nanti. Meski disebut kerajaan tertua, namun sejumlah bukti kerajaan Perlak tidak mudah ditemukan dan sangat terbatas. Pun demikian, masih ada tinggalan sejarah yang diduga makam Sultan Alaiddin Sayyid Maulana Abdul Aziz Shah yang berada di Kecamatan Perlak, Aceh Utara. Alaiddin Sayyid Maulana merupakan keturunan Arab yang diduga telah berhasil mendirikan kerajaan Islam Bandar Khalifah Perlak atau kerajaan Islam pertama di Asia Tenggara. Sebelum kedatangan Marco Polo, ada juga catatan lain yang berjudul Suatu Catatan Perjalanan di Laut Cina Selatan. Naskah ini berasal dari bahasa Armenia, berbahasa Armenia. Diperkirakan oleh para ahli dibuat pada abad ke-11. Di naskah itu disebutkan satu tempat yang sangat mirip dengan nama Perlak. Di situ ditulisnya Pour. P-O-U-R-E, Pour. Nah, dikatakan dalam naskah itu bahwa Pour adalah sebuah pelabuhan yang kaya dan berharga. Kerajaan Islam Perlak yang merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara tidak meninggalkan banyak bekas. Perubahan Perlak dari kerajaan kini menjadi sebuah kecamatan di Aceh Timur. Kerajaan Perlak hilang dari peredaran dan tak banyak tinggalan catatan atau sastralisan. Pada saat Pasai itu jadi besar, Perlak itu menjadi wilayah subordinatnya, wilayah bawahan dari kerajaan Pasai, ya. Itu yang besar sekitar abad 13-14 itu yang pasti ya. Selain Perlak, ada Samudra Pasai, kerajaan paling terkenal pada abad ke-13. Menelusuri jejak kerajaan Samudra Pasai bisa diketahui keberadaannya dari tinggalan sejumlah artefak berupa batu nisan. Seni budaya menulis serta membuat batu nisan dimiliki oleh kerajaan ini. Pengaruhnya bisa dilihat dari sebaran batu nisan yang diproduksi oleh kerajaan Samudra Pasai hingga hampir ke seluruh Nusantara. Ini sebuah tanda peradaban telah lahir melalui bandar-bandar yang menghubungkan satu dengan lainnya. Jika dilihat dari sejarah bahwa para sejarawan sepakat bahwa kerajaan Pasai itu Kesultanan Samudra Pasai merupakan kesultanan terawal yang dalam hal ini dia sudah memiliki struktur yang lengkap. Ya. Salah satunya misalnya dia memiliki dirham, mata uang tersendiri. Kemudian juga memiliki beberapa sumber-sumber manuskrip yang menyebutkan tentang kerajaan Pasai itu. Yang paling utama juga adalah banyak para pelancong luar itu sudah menulis tentang Samudra Pasai. Ibnu Battuta salah satu di antaranya. Itu menjadi pendukung kuat secara arkeologis, secara historis ya, dan secara filologis bahwa Pasai itu sudah menjadi sebuah kerajaan yang mapan, yang dia kemudian membawahi beberapa wilayah-wilayah yang ada di Aceh dan juga di Semenanjung Melaya. Untuk melakukan transaksi di sejumlah bandar perdagangan, kerajaan mengeluarkan mata uang dirham yang dibuat dari emas dan menjadi alat tukar resmi dari kerajaan untuk jual beli komoditi perdagangan yang berupa lada, kapur barus, serta komoditi lainnya. Di koin emas dituliskan dengan aksara Arab serta memuat nama-nama sultan yang memimpin pada masa itu. Bukti-bukti lain mungkin yang kita temukan di tinggalan sejarah Samudra Pasai berupa artefak
artefak koin ataupun numismatik, ini kita menemukan di sini sangat ragam koin dunia. Yang pertama mungkin ada koin Sultan Muhammad Tughlaq yang memerintah Delhi. Juga kita menemukan koin Sultan Ghiyasuddin Muhammad yang memerintah di Delhi juga. Kemudian ada koin dari dinasti Yuan dan Song kita temukan di sini. Bahkan ada juga koin masa dinasti Abbasiyah. Tinggalan arkeologis seperti komplek pemakaman kesultanan yang berada di Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara. Di komplek ini memuat di dalamnya sejumlah sultan dan sultanah dari kerajaan Samudra Pasai. Hal ini bisa diidentifikasi dari epigraf pada tulisan batu nisan. 18 orang sultan dan sultanah di dalamnya. Yang pertama yaitu yang paling terkenal yaitu kompleks makam periode pertama yang berada di Gampung Beringin, Kecamatan Samudra, yaitu kompleks pemakaman Sultan Al-Malik As-Salih ataupun kompleks makam Sultan Malikus Saleh. Berjarak sekitar 1 km dari kompleks pemakaman pertama, kita langsung bisa menjumpai kompleks pemakaman kedua ataupun kompleks pemakaman masa pertengahan Samudra Pasai yang di dalamnya telah dikebumikan 4 orang sultan yang agung di Samudra Pasai dan seorang sultanah ataupun Al-Malikah Al-Mu'azzamah Nahrasyah binti Sultan As-Sa'id As-Syahid Zainal Abidin bin Sultan Ahmad bin Sultan Muhammad bin Sultan Al-Malik As-Salih. Kompleks pemakaman ketiga yang berlokasi di Gampung Mecat, Kecamatan Samudra, telah disemayamkan 11 orang sultan yang agung Samudra Pasai dan seorang sultanah. Dimulai dari Sultan Salahuddin bin Sultan Zainal Abidin Ra'u Babdar, itu sultan yang tertua di kompleks makam itu, hingga yang terakhir yaitu Sultan Zainal Abidin bin Sultan Mahmud bin Sultan Zainal Abidin Ra'u Babdar bin Sultan Ahmad bin Sultan Ahmad bin Sultan Muhammad bin Sultan Al-Malik As-Salih, yang diketahui bahwa beliau adalah sultan terakhir Samudra Pasai yang memerintah di Pulau Sumatera bahkan hingga Asia Tenggara ini. Secara umum dulu Aceh ini kan memang terkenal dengan Islamnya. Jadi Pasai pun sebetulnya kalau dianggap hebat itu Islamnya. Artinya dengan kerajaan Islamnya, dengan dikenal dengan sultan yang salehnya. Jadi semua aktivitas termasuk aktivitas bisnis, aktivitas politik, ini kan menyangkut dengan landasan berpijak, yaitu Islam. Itu yang membuat besar. Dan kalau kita lihat pun hubungannya memang hubungannya dengan negara-negara atau kerajaan Islam ketika itu. Syah Bandar itu berasal dari bahasa Persia. Syah berarti raja ataupun penguasa. Bandar itu adalah kota pelabuhan ataupun pelabuhan. Jadi penguasa pelabuhan. Menariknya di Teluk Semawe ini kita menemukan penamaan yang lain yang artinya masih sama, yaitu Khan, Khan Bandar. Khan berarti raja ataupun penguasa, Bandar berarti bandar ataupun kota pelabuhan. Bandar ini diduga sebagai salah satu lokasi tersibuk kala kerajaan Samudra Pasai di puncak kejayaannya. Kemudian bandar ini dikenal dengan sebutan Teluk Samawi pada masa kolonialisme Belanda. Von Schmidt, seorang kapten laut Belanda, mencatat dalam bukunya Teluk Samawe, The Beste Haven of Aceh Noordkust, artinya Teluk Samawi, pelabuhan terbaik di pantai utara Aceh. Aceh Utara memiliki deposit terbanyak tinggalan sejarah Samudra Pasai dan ibu kota kerajaannya berada di Kecamatan Samudra, di salah satu kecamatan yang ada di Aceh Utara. Hampir di setiap muara sungai, baik muara sungai Pasai, muara sungai Meraksa, muara sungai Keruto, muara sungai Jambuaya dan lainnya, itu memiliki bandar-bandar. Kenapa kita berasumsi seperti itu? Karena sangat banyak artefak batu nisan yang kita temukan di area dekat dengan muara ataupun di pesisir di sekitar sungai. Jadi kawasan yang paling besar dugaan kita adalah Teluk Samawi, yaitu Teluk Samawi sekarang. Itu bandar terbesar pada masa itu. Di mana di situ sangat banyak ditemukan tokoh-tokoh yang bergelar dengan muallim. Bahkan menariknya, di salah satu batu nisan di Gampung Jelekat itu ada seorang tokoh, jabatan beliau adalah Khan Bandar.
Sesudah kerajaan Samudra Pasai, Teluk Samawi masih terkenal hingga kolonialisme Belanda. Von Schmidt menjelaskan bahwa di Teluk Samawi ini singgah kapal uap dan kapal layar yang menuju Semenanjung Melayu, Cina, Jepang, atau kembali dari sana lewat Selat Malaka menuju jalur Cedar, Sedre, Pasage. Teluk Samawi dapat digunakan sebagai pelabuhan singgahan untuk berbagai perbaikan, menyuplai perbekalan, dan memasok batu bara atau air. Teluk Samawi itu disebut dengan Teluk Samawi. Teluk berarti sangat identik dengan laut. Di situ sangat banyak ditemukan tokoh-tokoh mu'alim ataupun navigator-navigator, ditemukan di kawasan Gampung Jilekat, kemudian di Gampung Blangwe, di Gampung Alulim. Ketiga gampung ini merupakan masuk dalam kecamatan Blangmangat, kota Teluk Samawi. Bukti lain adanya rekonstruksi rempah di kawasan kerajaan Samudra Pasai ini dengan ditemukannya nisan ahli pelayaran atau navigator. Pada batu nisan terpahat kaligrafi yang dibentuk sedemikian rupa. Kita menemukan juga makam ahli-ahli pelayaran yang mereka semua digelar dengan mu'alim, yaitu seorang navigator ataupun nahkoda kapal. Salah satunya yang berada di Gampung Glong, Kecamatan Syamtali Rabayu, Kabupaten Aceh Utara. Di situ telah diketahui dimakamkan satu kompleks keluarga. Pemakaman keluarga mu'alim berasal dari Hadastan, sebuah kawasan yang sekarang berada antara Pakistan dan India, yaitu di kawasan Kashmir. Itu masa abad ke-14 Masehi, dibuktikan dengan bentuk tipologi batu nisannya yang merupakan tipologi batu nisan masa-masa awal. Satu elemen lain yang membuat Aceh besar ketika itulah perdagangan bisnis orang Aceh itu berada dalam konteks harmoninya, atau bahasa kita mungkin ramah. Jadi wilayah laut itu yang dikuasai oleh Raja Pasai, itu wilayah yang dipandang aman, ramah, sehingga dia bisa berkembang. Di Samudra Pasai juga masih ada perkebunan lada. Bukti lain yang tersisa bahwa lada menjadi komoditi ekspor kala itu. Bukan itu saja, Samudra Pasai juga menjadi produsen sutra, kapur barus, serta emas. Di samping berbagai pusat perdagangan, Samudra Pasai juga merupakan pusat perkembangan agama Islam di Asia Tenggara. Kini kondisinya jauh berbeda, akan tetapi komoditi lada ini kembali digalakkan sebagai warisan rempah yang pernah populer di masa kerajaan Samudra Pasai. Kini tumbuh subur di sejumlah lokasi di Aceh Utara, salah satunya di Simpang Keramat. Karena lada pada saat itu adalah komoditas yang paling mahal, yang paling dibutuhkan, terutama di wilayah dengan iklim iklim dingin itu ya, iklim subtropis itu, apakah Eropa, kemudian Cina, India, itu mereka menggunakan ini untuk menghangatkan badan, kemudian juga untuk mengawetkan makanan juga. Disebutkan oleh Ibnu Battuta di saat berlayar ke Samudra Pasai pada pertengahan abad ke-14 Masehi, bahwa Samudra Pasai ini sangat banyak ditumbuhi oleh tanaman-tanaman seperti pohon kelapa, pinang, kemenyan, dan lada pada masa itu. Jadi itulah yang diincar ataupun yang dicari oleh masyarakat dunia pada masa itu di Samudra Pasai ataupun di kawasan Asia Tenggara ini. Kalau dari perspektif antropologi sebenarnya jalur rempah ini, ketika kita bicara jalur rempah itu bukan hanya bicara perdagangan rempah, tetapi lebih penting dari itu adalah ada proses migrasi manusia. Nah, itu penting. Nah, ketika migrasi manusia bermakna adalah bahwa terjadi migrasi kebudayaan. Kenapa? Karena memang kebudayaan itu kan melekat dalam diri setiap orang. Rempah-rempah yang dibawa melalui jalur sungai kemudian dijual di bandar. Di masa kerajaan Samudra Pasai, bandar bukan saja lokasi bersandarnya kapal-kapal, akan tetapi sebagai pasar transaksi jual beli. Kini bergeser, pasar bukan lagi berada di areal pelabuhan, tapi sudah berada di pusat kota. Di pelabuhan dulunya ada kantor Syah Bandar yang merupakan pejabat yang bertugas di pelabuhan. Syah Bandar diangkat oleh kerajaan Samudra Pasai.
Ada di beberapa benda artefak lainnya, benda sejarah, misalnya di Batu Nisan itu ada menyebut tentang Syah Bandar. Jadi dia punya, ini sebuah lembaga pemerintahan yang menangani tentang perdagangan. Yang tentunya dalam hal ini adalah tentang rempah-rempah yang ada di Aceh. Nah, Syah Bandar ini juga ada, dia memiliki cap, ya, stempel tentang Syah Bandar. Kemudian tentang batu nisan yang kita temukan atau ditemukan di daerah kawasan Bandar Aceh Darussalam, juga di daerah Pasai. Selain kerajaan Samudra Pasai, Syah Bandar juga ada di daerah Lamuri. Bandar ini menjadi pintu masuk Selat Malaka yang terkenal sangat ramai lalu lintas pelayarannya kala itu. Lokasinya strategis sebagai jalur pelayaran dari India ke Cina. Bandar Lamuri dahulu merupakan salah satu bandar terpenting. Bentuk nisan tertua yang pernah dicatat itu adalah yang ada di Perak. Jadi bentuknya seperti tempayam. Bentuk nisan itu ada juga ditemukan di Lamuri, atau yang sekarang posisinya berada di kawasan perkampungan Lamuri yang ada di Lamreh sana, yang dulu menjadi pusat kerajaan Lamuri. Bentuk nisan seperti itu juga banyak di wilayah Bandar Aceh Darussalam. Ini menunjukkan bahwa pemimpin-pemimpin masa itu memiliki garis keturunan yang sama, terhubung. Selain batu nisan, di kawasan pesisir laut Selat Malaka ini ada 3 benteng yang masih tersisa pasca tsunami melanda Aceh. Pertama, Benteng Inong Bale berada di Desa Lamreh, Kecamatan Masjid Raya, Aceh Besar. Letaknya sekitar 35 km dari kota Banda Aceh. Kedua, Benteng Sultan Iskandar Muda di Desa Brande, Kecamatan Masjid Raya. Dan ketiga, Benteng Indrapatra yang terletak di Kecamatan Baitus Salam. Perubahan Lamuri Desa menjadi negeri Islam yang disebut Lamuri itu belum ada penelitian yang spesifik, tetapi kita mengetahui bahwa transformasi dari Hindu menjadi Islam itu terjadi di sana. Apa buktinya? Beberapa ornamen-ornamen kebudayaan Hindu seperti penggunaan daun-daun yang disamarkan menjadi ornamen pada nisan itu dipandang sebagai penerusan budaya Hindu yang diislamkan oleh Islam menjadi ornamen pada nisan. Seperti contoh di makam Sultan Lamuri Muhammad Shah yang ada di areal lokasi Benteng Kuta Lubuk. Ketiga benteng ini seakan terhubung satu sama lainnya. Benteng ini dibangun untuk memantau kapal-kapal yang lalu lalang di Laut Selat Malaka. Dari beberapa sumber, Laksamana Cheng Ho, Marco Polo, dan sejumlah nama lainnya diketahui pernah singgah di Lamuri. Waktu itu jalur yang berfungsi untuk transportasi memang kan laut, lebih dominan laut, sehingga masyarakat kita lebih berkembang di pinggir laut. Masyarakat di pinggir laut ketika itu kan masyarakat yang cukup majemuk ya. Ada pembisnis di situ, petani juga dia terlibat di pinggir laut tadi dengan membawa hasil produksinya. Kemudian orang di laut sendiri yang bekerja sebagai nelayan juga ada di situ. Jadi memang kompleks, sehingga ketika jalur laut hari ini kurang dimanfaatkan, ini yang juga harus menjadi pertimbangan kita untuk membangun. Diduga kawasan ini menjadi salah satu bandar ternama di dunia. Bandar ini dikendalikan oleh Kerajaan Aceh Darussalam. Di areal ini masih ditemukan sejumlah bukti arkeologi seperti batu nisan, pecahan tembikar, keramik, serta mata uang yang terbuat dari logam dan emas. Selain untuk membawa barang dagangan, para pendatang juga mengincar rempah Aceh seperti lada dan kapur barus yang terdapat di kawasan pedalaman Kerajaan Aceh Darussalam. Bandar perdagangan mencakup Gampung Pandi, kawasan penting dan menjadi area peradaban yang kosmopolit.
Penduduk dunia bahkan menetap untuk beberapa lama sambil menunggu angin timur atau barat agar bisa melanjutkan pelayaran mereka. Ada juga hanya singgah menjajakan barang atau membeli rempah-rempah hasil alam Aceh. Aceh Darussalam menjalin hubungan politik dengan Kesultanan Turki Utsmani. Selain dalam rangka mencari bantuan mengusir Portugis yang memonopoli perdagangan dan dianggap membahayakan bagi perkembangan Kesultanan Aceh. Hubungan ini juga menjadi hubungan dagang antara Aceh dengan Turki Utsmani. Pada masa Said Mukamil, itu sudah terjalin hubungan. Ada beberapa kali surat dikirim dari Aceh untuk melakukan diplomasi kepada Turki, terutama untuk menjaga gangguan dari orang-orang Eropa terhadap jamaah haji yang pergi dari Asia Tenggara ke Mekah. Orang Aceh melihat Islam dimanapun, apakah secara person, secara negara, itu menjadi perekat awal untuk berhubungan. Karena Turki sudah membesarkan Aceh, keamanan untuk Acehnya dijaga. Tapi apakah jaganya kalau istilah kita dan jangan cuma-cuma free? Tidak. Hubungan politik ini kan paling tidak dua yang dicari keuntungan. Yang pertama keamanan tadi kita bilang di awal, kemudian hubungan ekonomi ya. Rekam jejak adanya hubungan Aceh dengan Turki yaitu dengan ditemukannya sejumlah makam Turki di kawasan Bitay. Walau sempat dihantam tsunami 2004 lalu, makam-makam ini dipugar kembali. Pada abad ke-16, hubungan Aceh dengan Turki Utsmani terjalin sangat baik. Lada sebagai salah satu komoditi rempah mampu menjadi penguat antar bangsa Aceh dengan Turki. Hubungan dengan Turki itu sebenarnya sudah mulai pada akhir abad ke-16, awal abad ke-17. Kenapa dengan Turki? Sebenarnya pasan Aceh itu sudah besar, ya. Aceh kan perlu ada patron dia ya. Ada yang mungkin melindungi baik secara kekuatan dan juga secara persenjataan. Kalau enggak dia nggak bisa mengontrol wilayahnya yang sangat luas gitu. Pada saat itu kekuatan paling besar di dunia itu adalah Turki sebenarnya ya. Sebelum wilayah Eropa Barat itu menjadi besar, itu kan Turki itu menjadi wilayah yang sangat maju pada saat tersebut. Dan juga Turki ada faktor yang lain ya, kenapa Turki juga, karena Turki juga Islam. Salah satu bukti pengaruh Lada terhadap politik dan hubungan diplomasi Aceh dengan bangsa lain adalah meriam Lada Sicupa. Meriam yang saat ini tersimpan di Belanda merupakan sebuah meriam milik Kesultanan Turki Utsmani yang diberikan kepada Kesultanan Aceh Darussalam. Kata Sicupa pada meriam tersebut diambil dari bahasa Aceh yang artinya segenggam. Banyak orang menyebutkan bahwa akhirnya Lada tinggal Sicupa itu suatu hal yang keliru. Sebenarnya persembahan para duta Aceh saat itu kepada Sultan Turki bahwa lada yang ditunjukkan adalah dalam segenggam, tetapi di dalam kapal itu sangat banyak ladanya. Yang kemudian itu membuktikan bahwa Aceh itu adalah kerajaan yang kaya terhadap rempah-rempah. Oleh sebab itu, kemudian Raja atau Sultan Rum itu, Sultan Turki itu yakin akan bisa mengirim pasukan dia, mengirim bahan-bahan meriam, kemudian mengirim mu'alim yang kemudian mereka mendidik orang Aceh untuk membuat meriam itu. Jadi ada dua meriam di sini. Yang pertama meriam dari Turki langsung dikirim ke Aceh, dan yang lainnya itu adalah meriam yang dibuat di Aceh. Yang tersisa dari warisan Sultan atau Kesultanan Turki Utsmani itu melalui 300 ahli itu adalah teknologi metalurgi. Teknologi metalurgi ini adalah teknologi pembuatan alat-alat dari logam. Misalnya meriam, pembuatan peluru, pembuatan ornamen-ornamen yang dibuat khusus oleh orang-orang Turki. Salah satunya di makam Iskandar Sani yang ada di kompleks Taman Sari Gunungan. Ada beberapa ornamen itu yang secara lokal disebut bahwa ini ornamen Turki Utsmani. Kisah rempah lada telah memberi warna terhadap seni budaya Aceh. Bukan itu saja, peradaban Aceh kala itu berada di antara bangsa-bangsa dunia, bahwa rempah Aceh telah mengundang perhatian banyak orang.
Kurung Aceh itu menjadi pusat utama untuk perdagangan Aceh pada abad 16-17. Karena kapal-kapal itu bisa singgah, kapal besar bisa singgah di sana. Kemudian perdagangan itu, pasokan barang itu bisa dikirim langsung ke depan istana Kesultanan Aceh yang ada di Meligo sekarang. Nah, itu bisa dilalui oleh kapal sedang. Ya. Nah, dari pedalaman itu dikirim melalui gajah atau kuda. Nah, gerobak gajah itu dibawa ke beberapa hulu sungai, kemudian dari sana dikirim ke pelabuhan-pelabuhan yang ada di Aceh itu, baru dikirim, tapi pusat utamanya adalah di Kurung Aceh. Dulu orang Aceh bisa bikin baju sendiri, dijual ke India, dijual ke Cina. Saking mandirinya dulu Aceh. Tapi hari ini kita semua beli barang. Dan dulu pabrik ada, usaha-usaha pabrik-pabrik setingkat, industri logam, masa-masa Eropa semua ada di sini. Apa buktinya? Alat-alat pelubur logam. Bahkan orang Aceh sudah bisa membuat mata uang sendiri yang menjadi alat tukar dunia di masa itu. Konsep pembangunan yang dibangun sekarang, kita kan tidak menggali kearifan lokal. Sebenarnya itu kan keunggulan kita ya, tanah kita itu cocok untuk rempah sebenarnya. Ya, mungkin kalau digali dengan benar, ini kan sekarang kan sebenarnya rempah itu masih menjanjikan dalam bentuk wujud yang baru. Mungkin tidak lagi untuk mengawetkan makanan, tidak lagi untuk menghangatkan tubuh, tapi kan fungsi yang lain itu ya, misalnya fungsi untuk kosmetik misalnya kan, kemudian juga sauna dan macam-macam yang lain ya, fungsi baru itu. Artinya apa? Ini kan potensi untuk bisa dikembangkan. Masyarakat Aceh sendiri juga harus sadar bahwa pendahulunya itu pernah berjaya dengan rempah-rempah ini. Nah, jadi masyarakat Aceh juga bisa melakukan pekerjaan yang pernah diemban ataupun yang dilakukan oleh pendahulu mereka. Kita berharap ada kesinambungan sejarah. Jadi bukan hanya semata kita bicara sejarah, tapi juga bagaimana rempah itu hidup dan memberi harapan di masa-masa yang akan datang. Nah, ini menjadi sesuatu yang sangat relevan kalau kita lihat, dan itu peluang itu sangat besar untuk bisa diperoleh oleh Aceh. Nah, kalau dalam konteks kekinian, itu sebenarnya di pesisir Barsela itu beberapa komoditas rempah seperti pala, cengkeh, dan serewangi itu juga masih banyak dibudidayakan oleh masyarakat. Nah, tentu ini menjadi salah satu bentuk diplomasi budaya kita, diplomasi budaya dan juga diplomasi wisata. Bukan saja Perlak, Pasai, Lamuri, Aceh Darussalam, tapi sejumlah kerajaan kecil juga sudah menjalin hubungan dagang serta saling terhubung antar bandar yang ada di seluruh dunia. Seperti Kerajaan Pedir, Kerajaan Daya, Singkil, serta Kuala Bate. Jelang runtuhnya Kerajaan Aceh Darussalam pada abad ke-19, Kerajaan Kuala Bate masih menjalin hubungan perdagangan dengan sejumlah negara, salah satunya Amerika Serikat. Barat Selatan Aceh menyimpan kejayaan rempah yang mengundang banyak negara datang. Ada banyak jejak kerajaan-kerajaan kecil yang tersebar di Barat Selatan yang memang menjadi menjadi produsen lada waktu itu. Nah, ada manuskrip berupa peta abad 18 itu yang ditulis oleh seorang pelaut Irlandia, Samuel Esmore, itu menggambarkan ada puluhan pelabuhan lada di sepanjang pesisir Barat Selatan. Nah, pada waktu itulah Aceh menjadi produsen lada terbesar di dunia. Dalam sejumlah catatan, Kuala Bate dikenal dengan rempah lada, cengkeh, pala, serta sejumlah rempah lainnya. Tragedi Kuala Bate dikenal dengan pertempuran sengit antara pasukan kerajaan dengan armada laut kapal Potomac Amerika. Ini awal petaka retaknya hubungan perdagangan kerajaan Kuala Bate dengan Amerika Serikat. Pada saat Aceh lemah, karena wilayah tadi federasi, maka wilayah-wilayah di luar Bandar Aceh Darussalam ini, para ulai balang itu mereka senang. Mereka bisa berdagang sendiri dengan pedagang luar. Nah, saat itulah itu misalnya pantai barat. Gitu. Dia bisa berdagang langsung dengan Inggris, dengan Amerika. Gitu. Kuliner Indonesia termasuk Aceh juga itu sangat digemari, bahkan cocok dengan mulut orang-orang dari berbagai belahan dunia. Nah, ini kan membuka peluang yang sangat besar bagi kita untuk mengembangkan kuliner rempah Nusantara termasuk Aceh untuk go internasional.
Tentu pemerintah Aceh sangat mendukung program jalur rempah ini karena di samping menjadi bagian dari destinasi wisata di masa-masa yang akan datang, kita harapkan jalur rempah ini bila tumbuh kembali itu akan berefek kepada peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat. Rekonstruksi jejak rempah ini menjadi sebuah informasi serta sarana merawat ingatan kolektif hubungan diplomasi kerajaan-kerajaan yang pernah berjaya dulunya. Diharapkan mampu mengembalikan kejayaan rempah masa lalu. Kita bisa melihat kembali potensi lintasan jalur perdagangan rempah dan menghidupkan kembali jejak globalisasi dari perdagangan rempah pada masa lalu yang menciptakan hubungan lintas budaya, sehingga menjadi rangkaian memori kolektif dalam upaya mensejahterakan masyarakat Aceh serta Nusantara di masa kini dan di masa depan.